Halo, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Papa Dilan Channel, channelnya semua kalangan. Oke, kali ini saya akan berbagi cerita ya, informasi tentang Binongko. Pernah dengar Binongko? Atau mungkin kamu orang Binongko? Atau mungkin pacar kamu orang Binongko? Nah, kali ini saya akan berbagi informasi tentang Binongko. Namun sebelum lanjut, ayolah klik subscribe, like, comment, and share. Oke? Adalah pulau yang paling terkunjung dari Wakatobi. Binongko juga boleh dibilang pulau terujung juga dari Sulawesi Tenggara. Untuk Sulawesi Tenggara bagian timurnya ya. Ada 2 kecamatan yang tadinya cuma 1 kecamatan, tapi setelah itu terjadi pemekaran, maka terjadilah 2 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Binongko dan yang kedua itu Kecamatan Togo Binongko. Untuk Binongko ya, Kecamatan Binongko itu ada berapa desa ya? Yang pertama ada Kelurahan Wali, Desa Jaya Mamur itu, kemudian Desa Jaya Mamur, ya Desa Jaya Mamur itu biasa disebut, kalau orang-orang kenalnya biasa Kampung Baru. Kemudian ada Desa Lagongga atau biasa orang biasa sebut itu Onilaro. Kemudian ada Desa Wakalmende, Desa Kampo-Kampo atau Wakalmende. Kemudian ada Kelurahan Rukua, Kelurahan Palahidu, kemudian Desa Palahidu Barat, ada Desa Makoro, ada Kelurahan Taipabu. Nah, untuk Kecamatan Togo Binongko ada Kelurahan Sowa, Kelurahan Popalia, Desa Oihu, Desa Waloidi atau Mole, Desa Haka. Nah, di Binongko sendiri ada 2 bahasa. Yang pertama itu bahasa Cia-Cia, kemudian bahasa Beda-Beda. Cia itu artinya tidak, beda juga artinya tidak. Jadi sama, tidak. Cia-Cia dan Beda-Beda. Di Binongko itu kata orang sih keras, tapi ya kita yang sudah terbiasa di Binongko, yang lahir di Binongko, besar di Binongko, ya biasa-biasa saja. Di Binongko itu struktur apa ya, pulaunya itu ya bebatuan semua. Jadi kalau orang menanam itu biasa minta ampun itu tanaman. Di Binongko ada apa ya, 2 bahasa tadi ya, 2 bahasa tadi. Terus di masing-masing desa itu ada dialek-dialeknya juga, beda juga. Kalau misalkan seperti di ini ya, di Mole misalkan. Kalau di Mole seperti apoe coba cukai, nah itu Mole. Terus kalau Wakarmende misalkan, kalau Wakarmende ini dia, suatu apa dia, nah kayak begitu dia dialeknya. Terus kalau Rukua kan beda-beda. Kalau Rukua begini, contoh Rukua, apa ya Rukua? Anu fa garam panas garam mana komi waktu gimana? Kayak begitulah kurang lebih. Terus ada juga Taipabu. Kayak Taipabu itu dia agak mengayun-ayun juga bahasanya. Kayak seperti apa ya? Minambaya kumai entah kau naik komiu. Nah, komiu dia umpam karena ini. Nah, terus kalau Kepalia juga mungkin agak sama dengan dialek Taipabu ya. Kayak contoh misalkan, ayo komiu tere, ikannya minambaya kumai nah kayak begitu. Terus kalau cia-cianya Oihu, wah itu lebih mengayun lagi dia. Beda juga dengan cia-cianya Mole, cia-cianya Haka, Wali, ya Mamur, Lago nggak beda, kamu mampu. Dia seperti ini bunyinya. Sumpah kami inte, dau bin halo ke inaka, atau gimana ya? Kurang lebih begitulah. Terus di Binongko itu unik ya sebenarnya, uniknya itu apa ya? Seperti misalkan acara 17-an. Di sana itu acara 17-an. Kalau di tempat lain mungkin acara 17-nya ya merayakan begitu saja ya, ada perlombaan antar desa apa semua. Ya di sana juga sama memang seperti itu, cuman untuk desa-desa yang
satu kecamatan itu dia harus menginap di kecamatan. Jadi desa Wali, kelurahan Wali, desa Jamamur, Lagongga, Wakarumende itu semua menginap di Rekuba di kecamatan. Apa ya? Menginapnya itu bukan menginap di hotel, menginapnya itu di sekolah-sekolah, dan itu paling seru sekali. Apa ya? Di sana itu kalau 17-an, pokoknya yang ini seingat saya dulu waktu kecil, saya juga kan sudah berapa tahun tidak sudah di sana. Semenjak saya kuliah dulu tahun 2010, saya sudah jarang juga 17-an di sana, selalunya di Kendari. Jadi seingat saya dulu waktu saya masih SD, SMP, SMA, di sana itu kalau 17-an apa ya, siang-siang perlombaan kayak voli bola ya kan. Terus kalau malam-malamnya ya ada seni-seni tarian, terus mungkin puisi atau yang lain-lain lah gitu. Dan kalau kita menginap di penginapan itu, bukan di penginapan, di sekolah-sekolah itu ya. Jadi semua sekolah-sekolah di kecamatan itu ada yang isi dari desa-desa. Dan per bilik ya, misalkan seperti satu kelas itu per bilik itu dia terisi sama satu sekolah atau satu instansi. Misalkan seperti ruangan kelas ini diisi sama kelurahan Wali atau desa-desa lain. Pengalamannya sih kalau di acara 17-an itu apa ya? Yang paling susah itu sebenarnya bukan makannya ya. Kalau makan itu enak, karena rame-rame banyak orang, kita makan sama-sama, ibu-ibu menyiapkan makanan, terus bapak-bapaknya juga datang makan, anak-anaknya semua di situ makan. Yang paling susah itu kalau mau pup ya, mau BAB itu paling susah itu. Kebayangkan kalau apa ya, di sekolah, terus dulu kan sekolah itu jarang ada WC-nya ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak WC-nya. Kalau dulu jarang ada WC-nya. Jadi biasa kalau kita mau BAB, itu yang paling susah. Kita harus ke pantai. Dan yang paling teringat itu di Topa Bidadari. Ada topa namanya di Lontoy itu namanya Topa Bidadari. Di situ orang mandi, di situ orang cebok biasa, orang mancai nih. Terus apa lagi ya? Kalau acara 17-an biasa kacau sih. Heran juga saya. Kacau antara Wali dan dengan Rokua, kampung-kampung dengan Rokua misalkan, Wali dengan Popalia, Wali dengan Taipabu, atau mungkin Lagongga dengan Wakarumende gitu. Tapi alhamdulillahnya sih setelah kaconya itu cuma di lapangan saja, tidak terbawa sampai di kampung. Setelah kejadian itu dia selesai di situ, tidak merebut lagi ke besok-besoknya. Terus di Binonggo, ini kita bicara lagi Binonggo ya, tadi mungkin pengalaman sedikit tentang 17-an di Binonggo itu seperti apa. Di Binonggo itu apa ya, tanahnya itu memang apa ya, strukturnya itu batuan dia. Jadi berapa puluh persen itu ya, sekitar 80% itu dia bebatuan mungkin ya, dan 20%-nya mungkin tanah. Itu pun tanahnya bukan tanah kayak di tempat-tempat lain. Tanahnya itu ya asal apa ya, tanah-tanah. Ada juga tanah merah di gunung-gunung, tapi tidak sebanyak di tempat lain. Jadi kalau orang menanam di sana kan orang bercocok tanam itu ubi banyak kan, karena di sana memang kebutuhan konsumsi makanan itu ya, makanan pokoknya itu dari ubi, sangkola, kasuani. Terus di sana itu orang bercocok tanam di situ. Kadang kasih kebunnya itu di atas batu mereka menanam. Mana ada celah-celah, ada tanahnya sedikit, di situ mereka menanam. Jadi tidak heran sebenarnya kalau orang Binonggo itu orang-orang yang gigih, orang-orang yang kuat, orang-orang yang rajin. Bangga itu orang Binonggo itu. Yang paling dikenalnya itulah kalau bukan
Binongko itulah kepulauan tukang besi, pulau tukang besi. Jadi kalau misalkan di Wakatobi itu dikenal kepulauan tukang besi, maka pusatnya ada di Binongko. Tukang besi ya, jadi memapah parang, buat pisau, kapak, lain-lain sebagainya lah begitu. Dan itu sudah terjadi sejak dulu sekali dan dilestarikan sampai saat ini. Untuk desa-desa yang membuat parang itu ada Lontoi, ya, ada di situ Lontoi, kemudian ada Sowa itu masih juga, One-One juga masih, dan parang Binongko alhamdulillah sampai saat ini masih terjaga eksistensinya, masih dipakai di mana-mana pun, dan parang Binongko itu sudah menyebar bukan saja di lintas Sulawesi Tenggara ya, tapi sudah sampai di timur sana, di Papua sudah, karena banyak orang yang menjual parangnya di sana. Terus orang Binongko itu kerjanya apa saja sih? Kok bisa hidup ya? Kok bisa memuliakan anaknya? Kemudian bisa juga hidup sejahtera. Ya meskipun juga mungkin masih ada juga keluarga yang di bawah ini ya. Tapi alhamdulillah rata-rata kalau kita banding-bandingkan ya, bukan mau seperti apa sebenarnya. Kalau kita perhatikan kehidupannya di sana agak beda juga lah alhamdulillah dengan kehidupan orang-orang di, katakan di kota lah atau daerah lain. Miskin-miskinnya di sana itu ya, tapi untuk kebutuhan makan tidak terlalu ini, masih ada lah simpanan juga, mungkin 1.000-2.000 masih ada. Orang di sana itu biasa merantau juga ya, merantaunya itu di Malaysia, kemudian ke Batam, Singapura. Kalau dulu kan ada kapal apa namanya, langsung itu biasa kalau zaman dulu itu kapal yang ke Singapura, kemudian apa namanya ke daerah-daerah lain juga, daerah lain. Dan yang paling membanggakan sekali, teman-teman harus tahu, itulah hebatnya orang Binongko, perempuan Binongko. Perempuan Binongko itu ternyata perempuan yang paling setia. Ditinggalkan 10 tahun masih setia, ditinggalkan sampai 10 tahun lebih juga masih setia. Itulah orang Binongko. Setianya dia itu luar biasa. Kalau laki-lakinya ya, setia juga, setia kayak saya. Terus di Binongko itu apa lagi ya, selain merantau, ada juga yang bawa kapal ya, kapal ikan ya, mencari ikan kan namanya hidup di pulau, otomatis kan kita apa namanya, bersahabat dengan sekitaran laut ya, laut kita, pinggir-pinggir rumahnya kita itu laut, jadi buka pintu ya laut. Kalau di tempat lain mungkin buka pintu sawah atau kota ya, mobil-mobil. Kalau di sana buka pintu ya laut. Terus kalau Binongko itu, aduh jalannya itu sudah bebatuan, kecil. Jadi kalau biasa ada mobil lewat, kalau dulu kan belum ada mobil ya, sekarang sudah alhamdulillah sudah ada kemajuan sedikit. Orang-orangnya sudah beli mobil. Jadi biasa kalau mereka lewat itu berpapasan ya harus mengalah, nggak bisa, harus mengalah satu orang, turun dulu di bawah, baru lanjut gitu. Jalannya sempit. Mudah-mudahan nanti pemerintah dia kasih kita ya jalan yang besar, yang lebar, biar kita juga enak lah. Terus Binongko itu apa ya, unik ya. Uniknya itu ya karena di sana banyak apa namanya, tempat-tempat yang sebenarnya indah ya, indah sekali dan masih alami, belum tersentuh ya. Di sana itu apalagi tempat-tempat wisatanya, jadi teman-teman harus ke sana mau coba nyali kan. Kenapa coba nyali? Karena akses ke sana itu susahnya itu karena melewati lautan itu, di situ ombaknya tidak ampun. Terus pantainya di sana itu kan banyak ya dan sangat indah. Ada pantai Buku misalkan, pantai Yoro misalkan, One Melangka misalkan, pantai Palahidu, pantai, sekarang juga ada pantai RCTI ya, nggak tahu pantai Indosiar ada. Pantai RCTI katanya sekarang sudah ada juga. Terus pantai Belaa, terus ada juga Mercusuar Timpi. Terus nah yang paling unik lagi, ternyata
Dan kalau memang kita ke sana, ini sedikit cerita lagi ya kita tentang itu kapal yang di tengah gunung itu namanya kapal apa ya, kapal Konco Patua Bali kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah. Dia itu modelnya seperti kapal, jadi teman-teman harus ke sana supaya membuktikan itu bahwa ternyata apa yang saya ucapkan itu betul. Dan di sana juga ada apa ya, tempat indah juga sih, kayak apa ya, Gunung Lahandu. Ya, Gunung Lahandu itu kayak gunung Teletabis gitu. Terus ada juga Watiwa, puncak Watiwa itu indah sekali itu. Itu di Watiwa sana bisa kita lihat itu, dari puncak itu kita bisa lihat perairan itu, laut-laut, kemudian Pulau Tomia, itu indah-indah sekali. Dan di Binongko sayur mahal, tapi kalau ikan ya alhamdulillah murah, karena kan orang semua ya, tidak semua juga nelayan, tapi apa namanya, kalau saat-saat tertentu juga orang biasa turun semua juga di laut, cari UCE misalkan, apa bia-bia itu kan, yang kerang-kerang itu. Terus cari ikan juga, ada namanya pijare, pasang pukat ya, jaring. Kemudian ada ikan kaulu misalkan, itu mancing. Terus apa lagi ya, pokoknya indah lah, pokoknya teman-teman harus ke sana. Untuk makanannya, nah ini makanan di sana itu ada makanan pokoknya itu sangkola yang terbuat dari ubi tadi ya, kasuami, yang kalau ditanam itu minta ampun itu kalau dia tumbuh itu karena bebatuan. Terus ada sangkola, terus ada apa lagi ya, kampuruni. Nah kampuruni itu memang semua desa ada ya, tapi setahu saya kalau kita sebut kampuruni itu kayaknya identik dengan mulai dari daerah sana lah, boleh Hakka gitu ya. Nggak tahu kenapa juga itu kampuruni. Kateba apalagi kan lebih yang terbuat juga dari jagung itu yang digiling, kateba namanya. Terus ada juga apa lagi ya di sana, pokoknya banyak lah macam-macam juga ya makanan di sana. Orangnya juga di sana serba mau makan seadanya juga. Jadi kalau sebut Binongko sih kadang rindu dengan Binongko, karena di sanalah tempat saya lahir, di sanalah orang tua saya, di sana keluarga saya semua, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Di Binongko itu pokoknya tidak bisa diucapkan lagi lah Binongko. Jadi kalau teman-teman ada kisahnya atau ceritanya, pengalamannya tentang Binongko atau hidup di Binongko waktu kecilnya atau sampai sekarang, bolehlah komen-komen di bawah. Kita berbagi cerita, share. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan saat ini bisa mengobati rindu teman-teman kita yang lagi jauh, yang lagi merantau, mereka ingin pulang. Terus buat juga mungkin keluarga, sahabat, atau teman yang lain-lain yang berdarah Binongko tapi tidak pernah ke Binongko, mudah-mudahan terketuk hatinya nanti untuk ke Binongko. Oh iya, satu lagi, di Binongko ternyata ada di sana itu mansa pencaksilat. Jadi merupakan budaya juga sih yang alhamdulillah sampai sekarang terpelihara, masih generasi-generasi itu masih latihan juga ya, mansa itu silat. Terus di sana juga itu ada kanjara. Nah kalau di sana juga itu ada karya itu kan karya zaman ya, yang 8 tahun sekali, dan semua desa ada. Pokoknya teman-teman harus ke sana. Terus untuk tadi keluarga atau mungkin teman sahabat yang berdarah Binongko tapi belum pernah ke Binongko, mudah-mudahan dengan menonton video ini bisa terketuk hatinya untuk ke Binongko. Rindulah dengan kampung halaman. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa ceritakan. Sekali lagi saya butuh bantuannya dari teman-teman Sabangka, Andia semua untuk mensupport saya, channel YouTube saya,
Namanya Papa Dilan Channel dengan cara subscribe, like, comment, share. Oke. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.